Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, channel Matius Nata Official. Kali ini aku masih dalam konten berburu dan berpetualang ya teman-teman. Dan sekarang aku sedang di sebuah hutan di pinggiran sungai ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, sungai ini kecil dan warnanya agak hitam. Kemudian kalau ikannya juga sudah hampir punah ya. Jadi di sini ikannya susah sekali teman-teman. Beberapa kali saya sering mencoba mancing di sungai ini dan ternyata hasilnya selalu zonk. Semoga di tempat teman-teman semua tidak seperti di tempat saya ya. Dan ikannya masih banyak. Dan jika di tempat teman-teman sama seperti di tempat saya ini, maka sekarang mari kita mulai untuk menjaga ekosistem sungai ya, supaya sungai kita tetap kaya akan sumber dayanya. Termasuk salah satunya adalah ikan ya. Oke, tonton terus petualangan saya hari ini sampai selesai ya teman-teman. Semoga konten ini menghibur teman-teman semuanya. Di sini saya menemukan jamur lingsi teman-teman. Nah, kalau jamur ini biasanya digunakan untuk bahan pembuatan obat-obatan di negeri Cina atau Tiongkok ya. Nah, kalau di tempat teman-teman namanya jamur apa ya? Tulis di kolom komentar biar kita saling berbagi ilmu pengetahuan tentang nama-nama tanaman ya. Dan ini adalah tanaman melinjo teman-teman. Tanaman melinjo ini kalau bahasa kita di daerah Kalimantan Barat, khususnya bahasa Dayak Mualang, ini namanya tanaman entaben. Kalau buah tanaman ini biasanya digunakan untuk mencampur sayur-sayuran ya. Nah, kalau warna yang sudah tua daunnya ini seperti ini teman-teman, warna hijau tua ya. Kemudian kalau yang masih muda dia lebih ke warna merah teman-teman. Nah, jadi kalau di tempat teman-teman namanya tanaman apa ya? Tulis juga di kolom komentar ya teman-teman, biar saya tahu nama tanaman ini menurut bahasa dari daerah teman-teman masing-masing. Selain itu, saya kali ini juga menemukan tanaman kalau bahasa daerah Dayak Mualang di Kalimantan Barat itu namanya buah terong pipit ya, atau buah ketomprak. Nah, kalau di daerah teman-teman namanya apa? Dan ini bunganya teman-teman membentuk bintang ya, ada warna kuning juga di bagian tengahnya. Dan ini rasanya enak teman-teman. Untuk mengkonsumsi buah ini teman-teman, bisa mentah bisa juga dimasak terlebih dahulu. Dan waktu kecil, waktu masih anak-anak, saya lebih suka bermain buah ini seperti kita bermain kelereng ya. Kalau teman-teman sama seperti saya berarti kita seumuran. Di sawit itu ya, saya menembak tupai. Tupainya kena ya, cuman aku di bagian atas itu teman-teman, nggak kelihatan ya, hanya kelihatan ekornya doang teman-teman. Mau tak mau saya harus memanjat. Oke, sekarang kita panjat ya. Cuman maaf nggak bisa di video ini ya teman-teman ketika memanjatnya, karena saya tidak membawa tripod. Jadi nanti saya kasih lihat ke teman-teman ya tupainya. Nah, ini dia teman-teman. Akhirnya headshot ya, kena mata teman-teman. Oke, ini poin pertama kita ya, babon tupai jantan teman-teman. Nah, ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sana itu ada tupai ya, cuman jauh teman-teman. Ini sudah saya zoom ya, jadi kita nggak bisa tembak dulu karena nanti justru malah mengusirnya ya. Jadi kita tunggu udah dekat baru kita tembak. Semoga saya bisa menembaknya nanti. Kalau tupainya sudah menjadi rezeki kita, pasti dapat kok teman-teman. Kita tunggu ya. Dan sekarang saya berada di posisi yang lumayan dekat teman-teman. Nanti kita tunggu, semoga tupainya datang kembali. Dan ini hasil saya sementara ya teman-teman. Saya mendapatkan ada 5 ekor ya. Oke, itu tupainya datang kembali ya teman-teman. Nanti kita shoot.
kena ya. Nanti kita ambil teman-teman. Itu tupainya datang lagi teman-teman. Kita tunggu ya. Nanti kalau udah dalam posisi yang pas baru kita. Oke, kena teman-teman. Dia masih bergantung ya. Oke, dia udah jatuh. Nanti kita ambil ya. Dan di sini saya menemukan pohon loa atau pohon ara, atau dalam bahasa ilmiahnya sering disebut sebagai Ficus racemosa. Tanaman ini bisa dimakan daunnya, terutama bagian pucuknya yang masih muda ya. Kemudian buahnya ini, terutama yang sudah masak, itu sangat disukai oleh kelelawar. Kelelawar bahkan juga tupai juga sangat menyukai buahnya ini. Oke, sekarang kita mengambil rebung. Ini rebungnya jumbo ya teman-teman. Rebung bambu kuning. Nah, ini warnanya kalau udah tua seperti ini ya teman-teman, kuning. Kemudian ini rebungnya. Ini rebungnya jumbo ya. Oke, kita potong teman-teman. Oke, sudah. Ini dia. Gede ya. Sekarang kita cari ke tempat yang lain. Semoga ada lagi ya teman-teman. Nah, ini dia satu lagi teman-teman. Untuk sementara kita dapat 2 pucuk dulu ya. Nanti kita coba cari ke bagian depan sana ya teman-teman. Oke, kita coba ambil ini dulu. Kita potong seperti biasa. Nah, ini dia jumbo ya, segar-segar teman-teman. Oke, kalau rebungnya seperti ini kita nggak perlu dapat banyak-banyak ya, 2 ataupun 3 pucuk sudah cukup teman-teman. Oke, 2 pucuk sudah kita dapat ya. Kita coba cari ke posisi yang lainnya teman-teman. Semoga masih ada. Oke, kita cari. Ya, sepertinya nggak ada lagi teman-teman. Tapi lumayan ya, kita cuma dapat 2 pucuk, lumayan. Itu udah gede-gede soalnya. Oke, jadi di sebelah sininya nggak ada lagi teman-teman. Oke, kita buang kulitnya dulu ya teman-teman, supaya dia tidak terlalu berat untuk kita bawa pulang. Oke, 2 pucuk rebung ya. Mantap teman-teman. Rebungnya jumbo, segar. Oke.